Nah, itu bro. Bapak tulis apa tadi? Jadi kan ibu, ketepatan saya mengikuti pelatihan untuk Merdeka Belajar. Jadi ada namanya teori pendidikan sepanjang hayat. Jadi yang saya jelaskan di sini memperketat kembali kerjasama 3 kondisi, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang saya rasa paling penting sekarang kan orang tua, siswa, dan guru. Ini harus terjalin komunikasi. Bahkan saya wali kelas mereka juga, wali kelas dari 96, dan anak-anaknya luar biasa di situ. Kalau dari pengalaman wali kelas sebelumnya katanya mereka ini luar biasa bermasalahnya, tapi di tahun ini saya perhatikan mereka punya potensi. Ketika saya bawa alur ke masa kurikulum merdeka. Jadi yang pertama saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu, ada namanya pembelajaran sepanjang hayat. Jadi selama ini ada kesan yang salah di masyarakat, di mana pendidikan itu hanya didapat di sekolah. Ini terjadi, dan masalahnya simpel aja Bapak Ibu kan. Sebenarnya pendidikan awal itu ada di keluarga. Di keluarga, saya pernah baca jurnal pendidikan. Permainan cilik bayi itu untuk anak-anak sangat berdampak pada kemampuan berpikirnya setelah duduk di sekolah formal. Artinya, pendidikan sepanjang hayat itu sebenarnya berasal dari keluarga. Itu alasan saya mengundang Bapak Ibu ke sini agar nanti terjadi hubungan terhadap pendidikan formal atau yang disebut dengan sekolah, formal atau informal. Lalu nantinya lingkaran yang paling besarnya adalah masyarakat. Jadi yang mau saya tekankan di sini Bapak Ibu, anak-anak kita di kelas ini saya buat punya tanggung jawab masing-masing. Mulai dari ketua kelas, wakil ketua, dan yang lainnya bukan berarti tidak punya kepentingan di dalam kelas. Mereka punya tujuan. Tujuan ini punya setiap anggota, dan semua kelas ini ada kegiatannya di tujuan. Salah satunya di mana ditujukan anggota ketertiban seperti dia. Artinya dia akan melatih ketertibannya di sekolah, di kelasnya terutama. Lalu ada ibu orang tua. Oh ya, tadi gitu. Ibu. Nah tadi bagian apa? Keluarga. Maka dia akan terlatih di dalam kelas sebagai bentuk kekeluargaan dalam kelas. Ibu orang tua. Oh kakaknya. Bagian apa? Keindahan. Dia pun akan belajar keindahan di kelas ini. Dan mudah-mudahan saya minta hubungan yang baik di dalam keluarga. Artinya mereka tadi punya bagian masing-masing. Mungkin orang tua bisa mendampingi mereka di rumah untuk melatih dirinya seperti yang ditugaskan di dalam kelas. Ya. Jadi melatih dirinya seperti di dalam kelas. Jangan nanti di sini kita sebagai orang tua jangan nantinya tidak mengetahui apa tugas anak kita di kelasnya. Padahal tadi yang saya katakan, keluarga itu adalah tempat pertama seorang siswa itu dididik. Lalu akan muncul di pendidikan formal, yaitu sekolah ataupun les. Lalu di bawahnya ini semua adalah masyarakat. Jadi pertanyaannya, kalau kita tidak mengetahui siapa saja, apa aja kegiatan anak kita di sekolah, itu sangat luar biasa. Padahal langkah pertama mereka mendapat pendidikan adalah ke keluarga. Lalu apa yang mau kita pelajari di sini Bapak Ibu kan? Belajar teori konvergen. Apa itu teori konvergen? Teori di mana
kalau saya kaitkan ke ajaran agama, setiap anak itu bisa pada teori keluarga, setiap anak itu setelah dilahirkan di dalam keluarga, dia memiliki kemampuan awal atau sebagai talenta dasar. Jadi dilahirkan di dalam keluarga ini sudah memiliki kemampuan awal, tapi masih samar-samar. Ada 3 teori pendidikan Bapak Ibu. Yang pertama namanya tabula rasa. Manusia yang lahir itu atau yang belum mendapat pendidikan di sekolah dianggap sebagai kertas putih, dan ini dianggap salah oleh Bapak pendidikan kita. Karena apa? Alasannya tadi, di dalam keluarga pun dia sudah memperoleh pendidikan. Alasannya seperti itu. Contoh, saya mengajarkan tentang tumbuhan. Saya yakin sewaktu mereka belum sekolah, anak-anak kita ini sudah kenal apa itu tumbuhan, tapi pengetahuannya masih sama. Pertanyaannya, tugas siapa untuk memperjelas pengetahuannya itu? Bukan hanya tugas guru Bapak Ibu, itulah kurikulum merdeka. Tapi tugas dari yang ketiga hal ini. Ada tugas dari keluarga, ada tugas dari pendidikan formal atau informal, sekolah atau les, lalu ada masyarakat. Sekarang pertanyaannya, apakah Bapak Ibu pernah mendampingi anak kita belajar di rumah? Saya minta satu jawaban dari Bapak. Pernah Pak? Ya. Bagaimana cara Bapak mendampinginya? Ya, solusi kerjasama Pak. Solusi kerjasama. Iya, pengetahuannya kira-kira yang diketahui saya terima, pengetahuan saya pun ya akan diterima juga. Jadi ada solusi kerjasama untuk mengambil mana yang terbaik. Ya, saya harap seperti itulah semua. Dan satu hal lagi perlu juga saya tekankan, pembelajaran sekarang ini adalah kodrat. Maksudnya kodrat ini apa? Kita tidak boleh menyamakan alam dan keadaan, serta kodrat alami si anak. Contoh, saya juga sebagai guru ketika dapat belajar ini, saya langsung terpukul. Selama ini saya ajarkan mereka tentang pembelajaran hewan, tapi yang saya ambil kebanyakan contoh hewan yang ada di pesisir. Ternyata melanggar apa? Kodrat keadaan dan alamnya. Kita alam pegunungan, alam kita pertanian. Sehingga tadi saya beri tugas mereka ini cari hewan sekitar rumahnya. Artinya apa? Kita tidak perlu terlalu jauh mengajarkan mereka tentang hal yang di luar sana, tapi lebih baik mereka menguasai dulu di sekitarnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana dengan kodrat keadaan? Kodrat keadaannya, mungkin dulu kita mengajari anak-anak kita, mendampingi anak-anak kita itu dengan cara yang tegas. Ayo kita diskusi sama. Kalau sekarang mungkin karena keadaan teknologi yang semakin canggih, yang saya harapkan sebenarnya dari Bapak Ibu adalah pengawasan penggunaan handphone. Bukan melarang menggunakan handphone, tetapi pengawasan menggunakan handphone. Contoh kecil, mungkin anak-anak kita ini sudah ada yang mulai tergila dengan game. Ini kenapa bisa terjadi kesalahan seperti ini? Karena tidak ada pengawasan di rumah. Terakhir mereka dapat kesempatan bawa handphone ke sekolah. Dengan kebiasaan yang sudah sehari-hari di keluarga tadi, kami sebagai guru sering menjumpai kesalahan itu. Dan terakhir si anak merasa tertekan karena di rumah dimarahi, di sini pun dimarahi. Di masyarakat dia tidak ada mempedulikan, game terus. Maaf, saya sempat jumpa siswa yang seperti itu dan akhirnya tidak mau memperhatikan dunia sekitarnya, hanya game saja. Jadi yang saya harapkan di sini, makanya saya undang Bapak Ibu sekalian juga, ketepatan kita sekolah juga ingin
berteknologi. Termasuk saya, guru IPA yang selalu menggunakan teknologi, karena saya mengerti keadaan mereka. Mereka ini adalah generasi Z. Generasi Z. Generasi yang mengalami dampak dari kami, kaum milenial. Saya ini generasi guru milenial. Artinya, guru milenial lah yang menciptakan sekolah pada masa milenial lah. Sekolah pada masa milenial lah, masa yang berbeda. Tadi di sekolah di masa milenial menghasilkan tujuan pembelajarannya atau hasil belajarnya adalah internet. Setelah ditemukan internet inilah yang mempengaruhi sekolah di masa generasi Z. Pertanyaannya, apakah kita perlu melarang siswa untuk menggunakan ini? Tidak, karena ini peradaban. Inilah yang disebut dengan keadaan, peradaban. Mungkin saya bisa tanya, dulu sekolah itu menggunakan batu dan kapur, betul Pak ya? Setelah batu dan kapur muncul kertas dan daun yang bisa ditulis. Setelah itu hilanglah kertas ini, hilanglah daun ini, karena sudah terbitlah yang namanya kertas. Ciptaan siapa? Ciptaan orang-orang yang tamat dari sekolah, orang-orang yang sudah bersekolah yang menciptakan itu. Dan pada masa ini, dan karena COVID-19 juga, terjadi percepatan. Kertas sudah digantikan dengan aplikasi yang membawa internet. Jadi kalau di pemikiran saya sendiri, 10 tahun ke depan kertas tidak digunakan lagi dalam bersekolah. Nah, lalu apa tujuan mereka? Apa tujuan generasi Z ini nanti Bapak Ibu keluar dari sekolahnya apa? Masa yang akan dihadapi mereka adalah masa 5.0 atau dunia robot. Jadi masa yang akan dihadapi anak-anak kita ini nanti adalah robot. Jadi mau cari kerja pun nanti mereka bersaing dengan robot-robot yang sudah diciptakan manusia-manusia yang dulu dari sekolah. Contoh kecil, Bapak Ibu sudah lihat ATM yang bisa memasukkan uang dan mengambil uang? Sudah Bapak Ibu? Ada setor tunai dan ada tarik tunai. Pertanyaannya, apakah nanti teller dipakai? Tidak kan? Karena apa? Sudah bisa menyetor, sudah bisa menarik tanpa orang, hanya butuh kartu dan mesin. Mesinnya itu lagi disebut dengan robot. Jadi kedepannya saya yakin banyak pekerjaan yang putus karena robot ini, akan hilang karena robot ini. Jadi bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita untuk menghadapi masa itu? Seperti saya kedapatan baru lulus di sini Bapak Ibu, lulus sebagai CPNS di sini. Kami ujian sudah menggunakan internet. Di masa kami sudah menggunakan internet. Mungkin kedepannya mereka lebih parah, ujiannya langsung berhadapan dengan robot. Karena robot bisa mengetahui gerak-gerik orang yang berbohong, mencontek dan sebagainya. Jadi bagaimana menyiapkan kepribadian mereka? Kita butuh kerjasama Bapak Ibu, terutama untuk meningkatkan kemampuan awal mereka. Saya sudah bertanya cita-cita mereka di sini, dan saya yakin Ibu juga harus tahu gitu ya. Contoh siapa kemarin apa cita-citanya? Apa tadi Bapak sudah tahu? Ini si Josena? Hah? Tentara Ibu sudah tahu? Belum ya? Ya, bisa dulu Pak. Ya, Pak. Tapi saya harap kita selalu ada komunikasi di sini. Karena kalau saya jelaskan lagi tentang teori kebutuhan siswa, itu ada 5. Ada 5 kebutuhan siswa. Yang pertama itu fisik. Saya rasa dengan hadirnya mereka ke sekolah, berarti kebutuhan fisiknya sudah terpenuhi. Lalu yang kedua ada rasa sayang atau kasih sayang. Saya rasa tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Yang ketiga ada rasa nyaman. Nyaman ini artinya bebas dari semua ancaman. Dan saya yakin kalau datang ke sekolah berarti bebas dari semua ancaman. Yang keempat adalah apresiasi.
apresiasi. Apakah kita pernah memberikan hal yang positif buat anak ketika dia memperoleh prestasi? Ini sangat penting sebenarnya, di rumah baik di sekolah. Jadi walaupun mungkin dia naik satu peringkat itu boleh dikasih apresiasi. Jangan harus tunggu juara satu dulu. Tidak, sedikit pun itu perlu ada apresiasi. Untuk apa? Untuk menebalkan siapa sebenarnya dirinya. Untuk menebalkan siapa sebenarnya dirinya. Itulah tadi yang dikatakan dengan kodrat alami siswa. Lalu yang kelima adalah aktualisasi. Apa itu aktualisasi? Aktualisasi adalah mau jadi apa aku sekolah? Mau jadi apa aku nanti dari hasil sekolahku ini? Jadi saya harap dengan adanya komunikasi tentang hal ini dengan orang tua dan siswa, guru dengan siswa, kita bisa sama-sama mengarahkannya ke jalan yang tepat dan hubungan lah. Jadi saya mohon juga di sini kalau ada pernyataan siswa mengatasnamakan saya, bisa langsung di kontak saya di nomor ada 17 kami Bu untuk mencari kepastiannya. Dan mudah-mudahan yang saya pilih jalannya menjadi hal positif.